Pandemi ini kuburan buat para pelaku UMKM. Ya sedih sih sebenarnya. Tapi all in itu kan keberuntungan. Ini filosofinya angka yang nggak putus. Jadi harapannya keberuntungannya nggak pernah putus. Jadi pandemi ini kuburan buat para pelaku UMKM, apalagi yang bergerak dalam bidang mau WO atau WO, ya kan, event organizer atau wedding organizer. Boleh ditanya, boleh disurvei ke teman-teman yang yang bergerak di bidang usaha itu. Apalagi gue kan bergerak di bidang event organizer tentang pesta ulang tahun. Jadi kuburan banget ini. Yang tadinya event mau masuk di awal pandemi ini ya, sempat beberapa yang close, bukan beberapa sih, malah semuanya itu nggak jadi gitu, cancel. Ya sedih sih sebenarnya. Nama usaha lo apa sih sebenarnya? Nama usaha gue ini nama usaha gue ini All In Party 88. Tadinya All In Shop 88, cuman kayaknya nggak ini. Jadi di NIB kita buat All In Party 88. Kenapa dinamain All In Party? All In itu kan keberuntungan. Ya 88 itu, angka 8 itu kan filosofinya angka yang nggak putus. Jadi harapannya keberuntungannya nggak pernah putus. Jadi dalam usaha ini kita nggak pengen keberuntungannya putus. Jadi terus-menerus biar ada usahanya. Dia bergerak di bidang apa? Jadi dekorasi ulang tahun, sebenarnya event organizer, jadi pesta ulang tahun atau akikahan segala macamnya. Kalau emang pengen dihias atau pengen didekor ya didekorasi, khususnya di balon, khususnya balon sih mainannya. Jadi bisa ke kami ke All In Party 88. Gitu sih. Itu yang dibutuhin apa aja tuh untuk jalan si All In Party-nya? Yang gue butuhin sih lebih ke ini sih, ke apa ya, kayak souvenir dari plastik atau apa bahasanya, tumbler gitu. Terus juga balon-balon, ya dekorasi balon-balon dari mulai huruf, angka dan semacamnya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kendala yang umumnya sih gini. Jadi ketika ini tadi kemarin sempat dibahas, ini kan kita sempat diskusi angka kelahiran ya. Kenapa rata-rata yang orang ngerayain ulang tahun itu di bulan Juli sampai Desember gitu. Jarang banget yang ngerayain di rentang waktu Januari sampai Juni. Nah, ini juga jadi pertanyaan gitu. Jadi survei juga kenapa bisa terjadi demikian. Oh, bahkan lu udah survei berarti? Udah survei. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih dari data-data yang gue punya nih. Kenapa gitu? Apakah harus gue ke capil gitu kan? Buat nyari tahu itu semua. Itu sih. Ya selain bahan-bahan yang lu butuhin, yang lu sebutin tadi, kreatif juga perlu dong? Nah, sangat dituntut kreativitas. Karena apa? Karena emang kita bekerja berdasarkan permintaan customer, permintaan owner ya. Keinginannya seperti apa, nah kita berimajinasi lalu kita implementasi nih di lapangan mau seperti apa gitu. Nah, itu kan menuntut juga kreativitas diri lo. Jadi sangat perlu kreativitas di dalam diri lo untuk dikembangkan. Tapi pernah nggak sih nemuin kayak kritik-kritik dari customer, apa komplain-komplain dari customer di lokasi? Ya pernah aja sih gitu, apalagi yang orang-orangnya apa ya jatuhnya perfeksionis ya. Karena kan emang semua orang kan pemikirannya berbeda, nuntutnya perfect, harga murah tapi pengen perfeksionis. Nah, ini adalah tantangan kita tersendiri sebagai pelaku usaha. Ya kita coba sabar, kita coba terima setiap kritikan atau masukan dari customer kita. Ya kita jadikan motivasi untuk lebih baik lagi ke depan. Intinya sih seperti itu. Ya paling menghadapinya ya itu tadi, kita sebagai pelaku wirausaha ya harus sabar menghadapi customer yang seperti itu gitu. Nah, ini dari sekian banyak usaha nih, apa sih yang bikin lu mutusin untuk terjun di bidang party planner ini? Awalnya sih gini, ini pengalaman pribadi. Gue punya anak kecil, dulu ngerayain ulang tahun juga di suatu fast food lah ya, tempat makan gitu. Nah itu harganya lumayan tinggi gitu.
Gue terpikir di situ gitu kan, kok kenapa gitu kan harganya bisa semahal ini, apa sih yang bikin mereka mahal kan gitu. Padahal cuman menurut gue sih biasa aja gitu, mungkin karena lokasi atau segala macamnya. Nah akhirnya gue memutuskan itu gitu, yang pertama tuh. Yang keduanya juga gue suka di dunia anak-anak, tapi bukan pedofil, ini harus diluruskan. Suka dunia anak-anak bukan berarti pedofil. Jadi keceriaan anak-anak itu suatu apa ya menurut gue ya, kebanggaan buat gue pribadi gitu kan. Jadi ketika ngeliat anak-anak ketawa segala macam itu gue seneng. Jadi gimana caranya kita berbagi keceriaan sih. Selain juga buat murah tadi, karena emang kalau di mall-mall lo boleh survei deh, kalau misalnya ke paspor atau segala macam ngerayain ulang tahun itu butuh budget berapa, boleh di compare sama usaha gue. Nah terus dari si party planner ini menurut lo seberapa menjanjikan tuh? Ya jadi gini aja, sekarang siapa sih anak-anak kita nih yang nggak punya tanggal lahir? Nah prospeknya gitu, selama mereka ada yang dilahirkan dan memiliki tanggal lahir, gue yakin gitu, berkeyakinan bahwa mereka bakal dirayain ulang tahunnya gitu. Jadi selama ada yang dilahirkan dan punya tanggal lahir, ya selama itu juga usaha gue insya Allah berjalan. Seberapa jauh kira-kira lu bisa kembangin ini? Kalau boleh tahu udah berapa lama? Gue berjalan dari 2016 kurang lebih gitu kan. Sebenarnya gini, ini itu kejenuhan gue sebenarnya. Kalau di dunia gue kan sama pekerjaan gitu kan, sama ya kayak orang-orang pada umumnya gitu kan, dengan rutinitas dari hari Senin sampai Jumat itu di kantor gitu. Gue juga nggak pengen Sabtu Minggu ini ya gue pergi juga ke kantor gitu, harusnya waktu buat keluarga atau segala macamnya, tapi kita buat tambahan income, akhirnya kita berangkat ke kantor. Nah gue nggak pengen seperti itu gitu, gue pengen weekend gue ini di hari Sabtu Minggu gue ini dihabiskan buat sama keluarga gitu. Biarpun kita beraktivitas tapi rutinitas kita nggak sepadat di hari-hari biasa gitu, di weekday. Nah itulah kenapa gue jadi pengen ke wirausaha. Berarti lu udah kurang lebih 4 tahunan jalan ya? Nah itu ada pesan-pesan nggak sih buat orang-orang lain yang pengen coba untuk wirausaha supaya bisa jalan dulu dah, nggak perlu lu mikirin omset yang gede-gede gitu, yang penting jalan aja dulu. Pesannya apa nih kira-kira? Ya buat lo di sana yang takut buat berwirausaha atau mencoba usaha, dia coba dulu aja lah dengan jualan kecil-kecilan atau jadi reseller minimal kan gitu kan, dari produk orang lo kembangin, lo jualin gitu kan. Jadi di situ resiko kerugian lo minim. Nah baru kalau emang lo udah yakin dengan kemampuan diri lo gitu kan, lo kembangin usaha lo buka sendiri, apa yang lo dapat dari jadi reseller itu gitu. Nah gue juga berpikir gini loh, kadang ada teman-teman yang kerja di suatu perusahaan tempat makan, dia rela bawa produk atau brand orang lain jualan di pinggiran jalan. Tapi kenapa nggak itu produk lo yang lo jual di pinggir jalan gitu? Kan itu kan jauh lebih ini buat lo untungnya dibanding lo harus bekerja gitu. Kalau menurut gue sih itu. Oke.